dan sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa alhamdulillah hari ini kita dapat hadir dalam acara. Oleh karena itu wajib kita bersyukur, dan karena itu yang kedua adalah salawat dan salam menuju pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita akan lihat bagaimana PB Ansor mulai dari tatanan PT, kemudian PW, PC, anak cabang sampai dan ranting bisa bergerak. Saya kira ini salah satu menyemangati. Begitu kata PKI disebut, maka yang ada di hadapan kita adalah segerombolan anak Ansor yang pada waktu itu berbakti kepada nusa dan bangsa, yang pada orang ini mau diolah ini. Nah, ceritanya begitu saya terpilih jadi ketua umum, kasus Cikanyeng kan langsung terjadi. Teman-teman mungkin waktu itu ingat gereja Katolik di Cianjur. Nah, waktu itu saya langsung jadi ya kok Magnis kayak Benny kayak gitu. Gak apa-apa katanya. Kan kau percaya Islam itu buat kau juga? Oh, saya percaya sudah. Ya sudah katanya. Pokoknya gitu. Nah, akhirnya terjadilah begitu. Nah, kita bikin waktu itu setiap di Pemuda Katolik, akhirnya kami bikin di Vincenzius. Karena yang hadir waktu itu yang banyak. Sekaligus Sekretaris Dewan Syuro PKB, Saiful Bari Ansori. Ini yang ngasih saya berkah dulu sebelum saya jadi ketua BBM. Kenapa? Karena hari ini ketika saya menyatakan bersedia sebagai calon ketua umum GB Ansor, belum ada yang berani sebenarnya. Maka tadi sahabat saya mengatakan, apa bener kamu wani? Saya mengatakan wani dan kental, Mas. Apa-apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada organisasi kita, itu bagian yang tak terpisahkan dari sebuah niat baik, dari sebuah pemikiran positif, dan dari cita-cita bersama kita semua ini. Sahabat-sahabat semua, gerakan Pemuda Ansor merupakan gerakan yang sudah sah dari usia negeri kita, lebih tua dari negara kita. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya menjaga organisasi kita, tapi juga menjaga eksistensi NKRI. Bagi NU, bagi partai-partai politik, dan tentunya yang lebih penting adalah bagi bangsa kita. Kepentingan bangsa mengalahkan kepentingan partai manapun. Sahabat-sahabat semua, dari tradisi yang telah berjalan dengan baik ini, yang kita ingin perjuangkan adalah melanjutkan apa yang telah baik sebagai bagian dari kaidah kita yang telah dirintis. Mungkin menyelesaikan masalah internasional jika kita hanya memegang pengaruh atas nasional. Sudah merupakan suatu konsekuensi logis bahwa gerakan Pemuda Ansor harus lebih luas lagi, harus lebih dalam lagi pengaruhnya, tapi juga harus memiliki kekuatan kontestasi pada level yang lebih tinggi. Sekali lagi, kenapa saya berani hari ini? Karena saya diminta oleh sahabat-sahabat bahwa P3 pun merupakan karya. Karena saya akan katakan, Mas Sarto, jangan khawatir dengan Ansor ke depan. Cari sertifikasinya. Tetap akan ada porsi bagi P3 dari Ansor. Jangan khawatir. Juga yang berbaju kuning, sahabat Dodi, Golkar nih ya. Jangan khawatir Mas Dodi. Apa yang telah diperjuangkan sahabat Nusron dari Golkar, juga akan ada perwakilan-perwakilan dari Ansor di Golkar. Tidak. Sahabat Nusron adalah pemimpin yang sangat baik. Beliau telah mengabdikan 4 tahun kepemimpinannya untuk mewujudkan sebuah sistem organisasi yang sangat terseleksi, sistem yang sangat ketat,
Walaupun kadang-kadang ini belum tepat dengan culture kita. Kenapa? Culture Gemenskap. Harus ada namanya penyesuaian. Ketika kita bicara namanya pengetatan organisasi, kita bicarakan watak dari seluruh organisasi yang kita miliki. Ingat, Ansor bukan hanya alumni PMI. Ansor bukan hanya kaum terdidik. Di Ansor, di kampung-kampung ada sekian juta kader yang hanya lulusan dari SMP, bahkan SMA. Itu artinya apa? Kita tidak bisa memaksa logika pergerakan, logika organisasi ketat kepada mereka semua. Kualitas yang memang betul-betul terseleksi dari pengkaderan, terseleksi dari perjuangan, terseleksi dari segala model segala macam. Apa ini harapan ke depannya jika Milton terpilih nih, Bang? Tentunya kita bisa sampaikan tadi bahwa acara proses ini tidak terulang lagi. Ya, bagi kami kasus Tolikara ini merupakan satu provokasi yang luar biasa untuk menghancurkan sendi-sendi kebangsaan kita. Kita tahu kemudian ada kasus di Aceh Singkil ya. Jadi menurut kami Tolikara dan Singkil saling terkait, menciptakan suatu situasi yang tidak kondusif bagi integritas bangsa. Jadi ada satu keinginan agar bangsa ini tercabik-cabik seperti apa yang terjadi di Syria, di Timur Tengah sebagainya. Kami dari Ansor tentunya nanti jika terpilih akan melakukan langkah-langkah yang lebih realistis, yang lebih membumi dalam konteks dialog antar agama, dalam konteks perlindungan warga sipil yang lain. Nah ini penting, seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bahwa tantangan kita ke depan sangat besar. Bukan hanya tantangan di dalam Indonesia, tapi juga tantangan di luar. Permasalahan ini harus secara simultan, secara sinergis, agar bisa diselesaikan dengan baik. Kasus Tolikara, kasus Singkil tidak berdiri sendiri. Jadi kita harus tahu akar masalahnya apa dan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Jadi dialog.